Apa itu filsafat? Siapa yang pertama kali berfilsafat? Dan mengapa orang mesti berfilsafat? Apakah filsafat itu adalah sesuatu yang sangat berguna atau hanya sekedar omong kosong belaka? Mari ikuti terus video ini, karena di video ini saya akan membahasnya sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sebelum saya membahas apa itu filsafat, saya mau memberi pengantar dulu apa yang terjadi sebelum filsafat itu ada. Jadi sebelum filsafat itu ada, masyarakat menjawab apa yang terjadi di sekitarnya itu dengan dewa-dewa. Masyarakat menjawab apa yang terjadi di sekitarnya itu dengan legenda, dengan mitos, dengan tokoh yang super heroik. Begitu setiap ada kejadian, misalnya terjadi gelombang pasang, maka dianggap dewa laut marah, lalu kita beri sesajen kepada laut itu. Ketika tidak mampu menjawab dari mana matahari, siapa yang menciptakan matahari yang terbit di timur dan terbenam di barat, maka lahirlah dewa Aeros. Itu kalau di Yunani kuno. Seperti itu dalam menjawab apa yang terjadi di sekitarnya sebelum adanya filsafat. Nah, apa itu filsafat? Jadi filsafat itu di berbagai literatur, pastinya sekarang ada Google dan seterusnya, mudah sekali untuk kita temukan. Tetapi secara umum ada dua, secara etimologis dan secara terminologis. Secara etimologis berarti pengertian berdasarkan asal-usul katanya. Filsafat itu berasal dari kalimat atau kata Yunani kuno, bahasa Yunani kuno, yang berarti cinta kebijaksanaan, di mana philo itu adalah cinta, kebijaksanaan itu adalah sophia. Jadi filosofi atau filsafat itu adalah cinta kebijaksanaan. Secara istilah, secara terminologi, filsafat diartikan sebagai sistem berpikir, sistem penalaran yang dilakukan secara logis lalu kemudian mengambil kesimpulan terhadap sesuatu. Jadi menempatkan satu premis lalu kemudian dipikirkan secara logis lalu kemudian menarik sebuah kesimpulan. Itu pengertian filsafat. Namun lebih dalam lagi, filsafat itu adalah alat yang digunakan untuk menemukan sebuah kebenaran. Metode atau tata cara yang kita lakukan untuk menemukan sebuah kebenaran. Ibaratnya filsafat itu adalah pisau yang kita gunakan untuk membedah sesuatu, untuk melihat apa isi dari sesuatu itu, apakah sesuai dengan yang kita sangkakan atau tidak. Jadi secara dalam, filsafat itu adalah ibaratnya sebuah pisau yang kita gunakan untuk membelah sesuatu supaya terang benderang persangkaan-persangkaan yang kita buat sebelumnya. Pertanyaan apa itu filsafat sudah terjawab. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang pertama kali berfilsafat? Jadi yang pertama kali berfilsafat adalah Thales dari Miletus yang hidup 6 abad sebelum Masehi. Dia lahir 624 dan meninggal 545 sebelum Masehi, berumur sekitar 70-an tahun lebih. Thales dari Miletus. Miletus itu adalah kampungnya, adalah kota pelabuhan yang memungkinkan Thales ini bisa bertemu banyak orang dan sangat memungkinkan untuk melakukan diskusi-diskusi. Sehingga dia melahirkan pemikiran-pemikiran yang merubah dari pikiran mitos menjadi logos. Jadi setidaknya ada 4 alasan yang bisa
membuat banyak orang sepakat bahwa yang paling pertama berfilsafat itu adalah Thales. Pertama adalah Thales ini punya konsep tentang penciptaan alam semesta. Jadi dia tidak lagi menggunakan cara berpikir dewa-dewa, tidak lagi menggunakan cara berpikir legenda atau tokoh yang heroik maupun hayalan-hayalan yang lain. Tetapi dia punya konsep bahwa segala sesuatu itu tercipta dari air. Meskipun Thales ini tinggal di pesisir, tetapi setidaknya kalau kita pelajari di dalam tubuh saja, itu sekitar 70% adalah unsur air. Kemudian yang kedua, Thales ini mengambil kesimpulan berdasarkan pengalaman. Itulah pada akhirnya kemudian Thales bisa memprediksi yang namanya gerhana matahari, dan itu terbukti. Kemudian Thales sampai sekarang dikenal sebagai penemu teori teorema Thales yang masih digunakan dalam ilmu geometri maupun trigonometri, dan itu masih berguna sampai sekarang. Kemudian selanjutnya Thales ini mempengaruhi filosof selanjutnya seperti Anaximandros, Xenophanes, dan seterusnya. Itulah sebabnya Thales dianggap sebagai orang yang pertama kali berfilsafat karena merubah cara berpikir mitos ke logos. Kemudian dia punya konsep tersendiri tentang penciptaan alam semesta. Lalu kemudian menyimpulkan sesuatu berdasarkan pengalaman, bukan sok mengatakan saja bahwa ini akan terjadi, tetapi ada runtutannya. Lalu kemudian Thales ini mempengaruhi pemikir selanjutnya. Jadi pemikir atau filosof pertama itu adalah Thales. Pertanyaan, apa itu filsafat? Siapa yang pertama kali berfilsafat sudah terjawab. Selanjutnya adalah mengapa orang berfilsafat. Jadi yang perlu kita ketahui pada diri manusia itu ada yang namanya curiosity, keheranan, rasa penasaran, rasa ingin tahu. Manusia selalunya ingin menjawab hal fundamental yang sedang dia hadapi. Manusia selalu ingin mendapatkan kemudahan dari suatu kondisi yang dia hadapi. Itulah yang menyebabkan dia berpikir, berfilsafat untuk mencari jalan keluar dari yang sedang dia hadapi, agar dia mendapatkan jalan keluar terbaik yang lebih mudah dan meyakinkan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah belajar filsafat itu berguna? Perlu diketahui, induk dari segala ilmu pengetahuan itu adalah filsafat. Karena filsafat mengajarkan kita berpikir secara logis, berpikir secara sistematis, berpikir secara holistik untuk menemukan jawaban secara komprehensif. Jadi filsafat itu berguna, bukan omong doang. Dari filsafatlah lahir ilmu-ilmu yang kemudian mempermudah kehidupan manusia. Jadi belajar filsafat itu berguna, bukan omong kosong.